Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil review jurnal kami yang berjudul Nasionalisme versus Globalisasi, Hilangnya Semangat Kebangsaan dalam Peradaban Modern. Kami dari kelompok 5 beranggotakan saya sendiri Satrio Galudiwanto dengan NIM K2518059. Kemudian ada Ilham Oktavian dengan NIM K2518027. Dan yang terakhir ada Lutfi Reza Eri Kurniawan dengan NIM K2518036. Kemudian identitas jurnal yang kami review ditulis oleh Grandi Indrastomo dengan judul Nasionalisme versus Globalisasi, Hilangnya Semangat Kebangsaan dalam Peradaban Modern. Kami ambil di Dimensia volume 1 nomor 1 Maret 2007. Kemudian masuk langsung ke latar belakang permasalahan. Di era modern, paham nasionalisme semakin terkikis oleh paham globalis. Sumber daya alam di Indonesia yang melimpah dieksploitasi oleh pihak asing dengan berkedok investasi. Negara hanya dijadikan sebagai alat penjaga keamanan dan ketertiban, sedangkan kemakmuran dan kesejahteraan dikuasai oleh perusahaan asing, sehingga mengakibatkan nasionalisme warga negara sedikit demi sedikit akan memudar dan diganti dengan paham globalis yang mendewasakan uang dan kesenangan. Adapun faktor lain yang mempengaruhi memudarnya nasionalisme adalah globalisasi dan ketidakmampuan Pancasila dalam menyaring budaya dan informasi dari luar. Topik pembahasan permasalahan. Di sini ada 4 topik yang akan kami bahas. Yang pertama ada nasionalisme, selanjutnya ada dampak globalisasi, yang ketiga globalisasi dan memudarnya semangat kebangsaan, dan yang terakhir korelasi skenario partikularisme dan universalisme di Indonesia. Topik pertama yaitu nasionalisme. Nasionalisme merupakan penyaringan spontan akan sebuah crossing yang rumit mengenai kekuatan historis. Tetapi sekali diciptakan, mereka kemudian menjadi modular dan dapat ditransplantasikan ke berbagai macam daerah sosial untuk bergabung dan digabungkan dengan kelompok politik dan ideologis. Menurut Anderson, nasionalisme adalah sebuah komunitas politik berbayang yang dibayangkan sebagai kekuatan yang terbatas dan kekuasaan tertinggi. Nasionalisme berakar dari sistem budaya suatu kelompok masyarakat yang saling tidak mengenal satu sama lain. Kebersamaan mereka dalam gagasan mengenai suatu bangsa dikonstruksikan melalui khayalan yang menjadi materi dasar nasionalisme. Sebagai contoh dalam pandangan Anderson, nasionalisme Indonesia terbentuk dari adanya suatu khayalan akan suatu bangsa yang mandiri dan bebas dari kekuasaan nasional. Suatu bangsa yang diikat oleh suatu kesatuan media komunikasi, yakni bahasa Indonesia. Definisi tersebut memang benar apabila dikemukakan 80 tahun yang lalu. Tetapi di masa sekarang bahasa tidak menjadi jaminan untuk mampu membentuk kesatuan nasionalisme bangsa. Hal ini disebabkan karena banyaknya tantangan yang dihadapi oleh semangat kebangsaan nasionalisme itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu dampak globalisasi. Globalisasi telah menimbulkan perdebatan mengenai otoritas dari negara bangsa. Sementara pada saat yang bersamaan gerakan separatis, konflik antar etnis dan agama juga mencuat kembali. Negara dihadapkan pada masalah loyalitas warganya antara individu yang berorientasi ke arah keterikatan global dan pihak yang bergerak ke arah penguatan subnasional. Hal tersebut terutama tampak di Indonesia pasca runtuhnya rezim Orde Baru. Akibat globalisasi, konflik antar etnis dan antar agama, gerakan separatis dan keinginan untuk memerdekakan diri mulai meningkat. Gejala ini diakibatkan oleh karena kurangnya integrasi di negara kita. Myron Wiener mengatakan bahwa level integrasi nasional di Indonesia masih sangat rendah.
Faktanya, lepasnya Timur merupakan contoh dampak globalisasi yang berakibat lunturnya nasionalisme. Keinginan-keinginan untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan wacana yang patut kita cermati. Adanya gerakan Aceh Merdeka, Papua Merdeka merupakan salah satu contoh semakin hilangnya semangat kebangsaan yang ditelan oleh eksklusivitas etnis. Keinginan untuk merasa lebih baik jika hanya mengelola diri sendiri, dan sebagainya. Kebobrokan tersebut merupakan buah dari pemerintah yang tidak benar dan buah dari adanya globalisasi yang mampu menyebarluaskan informasi ke segenap penjuru tanah air. Dampak globalisasi yang selanjutnya, di mana persaingan ekonomi sangat kerasa dan keadaan sedang tidak baik-baik saja, sehingga menjadi pemicu terjadinya konflik di daerah. Dalam hari ini, nasionalisme menjadi kendaraan bagi prasangka rasial, yaitu maksudnya ketakutan yang berlebihan pada etnis asing. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Ya, sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Berikut saya akan menjelaskan tentang globalisasi dan memudarnya semangat kebangsaan. Tantangan bagi nasionalisme lahir seiring berjalannya arus globalisasi. Tantangan bagi nasionalisme lahir seiring dengan semakin modernnya kehidupan manusia, di mana jarak bukan lagi suatu halangan. Di mana media telekomunikasi telah menyatukan semua lapisan masyarakat menjadi suatu global village. Dalam hal ini, globalisasi telah menjadi ujung tombak dalam mengikis paham nasionalisme. Globalisasi telah menimbulkan problem terhadap eksistensi negara dan bangsa. Ada yang memandang globalisasi sebagai proses perubahan yang bergerak cepat, saling kait-mengkait, dan mencakup semuanya. Ada yang melihat faktor ekonomi, teknologi, dan pengetahuan sebagai faktor utamanya. Ada yang memandang globalisasi sebagai kebangkitan baru kesadaran kemanusiaan universal. Lalu, menurut Quikian-Gi, hakikat globalisasi ialah mekanisme pasar yang diberlakukan untuk seluruh dunia tanpa mengenal batas-batas negara. Menurut Lowell Dittmer, globalisasi didefinisikan sebagai hal yang berkaitan dengan kenaikan skala dan kecepatan bertukar masyarakat, produk-produk, jasa, modal, dan ide melintasi batas-batas internasional. Globalisasi merupakan proses transformasi berbagai dimensi kehidupan sosial manusia yang mengarah kepada suatu pusat budaya kosmopolitan. Menurut McDonald dan Diamond, dunia tengah terbagi menjadi dua paradigma. Yang pertama yaitu gerakan yang mengarah kepada unity atau keseragaman. Yang kedua yaitu gerakan kedua yang justru mengarah pada diversity atau keberagaman. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang korelasi skenario partikularisme dan universalisme di Indonesia. Kecenderungan yang terjadi mengarah pada universalisme di mana Pancasila yang semula dijadikan filter tidak mampu lagi menyaring arus modernisasi yang terjadi di era globalisasi ini. Akibatnya, bangsa kita sekarang ini terjangkit virus merosotnya semangat kebangsaan, misalnya penyakit governmentless atau kurangnya wibawa pemerintah. Rakyat membangkang dan menolak kebijakan pemerintah, terjadi karena hancurnya ikatan kebangsaan di masyarakat Indonesia. Misalnya seperti adanya gerakan Aceh Merdeka, Papua Merdeka, merupakan salah satu contoh semakin hilangnya semangat kebangsaan ditelan oleh eksklusivitas etnis. Kebobrokan tersebut merupakan buah dari pemerintahan yang tidak benar dan buah dari adanya globalisasi yang mampu menyebarluaskan informasi ke segenap penjuru tanah air. Adat budaya yang terporak-porandakan menjadikan jati diri bangsa yang akan memelamahkan paham nasionalisme dan menimbulkan problem terhadap eksistensi negara. Yang selanjutnya yaitu untuk kesimpulan akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih atas waktunya. Dari pembahasan yang sudah ditawarkan oleh teman-teman tadi dapat ditarik kesimpulan. Yang pertama, memudarnya semangat nasionalisme sedikit demi sedikit akan menyebabkan merosotnya peran negara. Kecenderungan munculnya kelompok-kelompok
etnis merupakan salah satu bentuk memudarnya nasionalisme. Di tengah maraknya globalisme dengan segala atributnya, berupa modernisasi, keterbukaan, kemudahan dan kemajuan teknologi, merupakan sebuah tantangan bagi eksistensi nasionalisme. Peran kapital asing semakin besar dan ketergantungan negara terhadap pihak asing semakin menyudutkan peran negara di mata warga negara. 2. Era teknologi komunikasi dengan mewabahnya internet semakin melegitimasi bahwa dunia semakin sempit dan ada kecenderungan ke arah dunia sebagai sebuah kesatuan, sebuah kerumunan masyarakat layaknya negara. Dan yang ketiga, akhirnya di tengah semakin majunya peradaban dengan teknologi ilmu pengetahuan yang semakin maju, paham nasionalisme diuji apakah akan tetap eksis atau bahkan hilang di telan arus globalisasi. Nasionalisme berada di posisi yang terjepit antara derasnya arus globalisasi dan kuatnya semangat etnisitas. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.